Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, welcome back in Harmony Life bersama saya Soraya Larasati. Kita akan ngobrol santai mengenai tren keuangan anak muda demi tercapainya kehidupan yang lebih harmoni dan seimbang. Kita akan membahas topik-topik keuangan terkini dan terkait dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan narasumber yang kredibel nih, cantik, masih muda dan wawasannya luar biasa ya dalam keuangan ya. Langsung saja ini dia Putri Madarina. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Semoga Mbak Laras nggak bosan ya. Tidak akan pernah bosan karena makin ketemu berarti makin bertambah wawasan saya dan juga teman-teman tentunya ya, nambah ilmu lagi, nambah wawasan lagi mengenai tren terkini keuangan. Wah, penting banget nih soalnya hidup zaman sekarang ini harus benar-benar diperhatikan nih, harus tertata. Jadi nggak bisa langsung main bleh-bleh aja udah. Sekarang serba teratur ya. Nah, ngomong-ngomong soal teratur nih dan ngomong-ngomong soal tren nih, kali ini kita akan membahas mengenai tren kolaborasi. Nah, karena emang sekarang kayaknya udah zamannya tuh kolaborasi ya, cuan bareng di era kolaborasi. Kalau bisa berdua kenapa harus sendiri gitu? Kalau bisa dapat yang lebih banyak kenapa harus dikit ya kan? Betul. Nah, kemarin juga aku udah lempar nih ya buat teman-teman yang ada dimanapun nih untuk bisa bertanya mengenai topik kita hari ini mengenai cuan bareng di era kolaborasi. Udah banyak loh yang nanya karena banyak yang penasaran banget soalnya mengenai hal ini. Nah, tapi jangan lupa nih untuk topik-topik berikutnya teman-teman juga bisa loh ya untuk nulis di komen. Jadi kita serahkan sama teman-teman pertanyaan-pertanyaan mau susah, mau gampang, mau menjelimet akan dijawab oleh Mbak Putri Madarina. Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tren kolaborasi kaitannya dengan anak muda seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya ya Put ya. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya tren kolaborasi ekonomi yang sekarang sesungguhnya gitu, nggak cuma lihat yang di luarnya, kita pengen menyelam nih lebih dalam lagi gitu. Oke, nah mungkin sebelum menyelam nih lebih dalam lagi, kita pasti selalu bahas yang di luarnya dulu ya. Secara overall di industri itu lagi ada apa sih gitu ya. Nah sekarang kan misalnya kita lihat nih maraknya mulai ya kolaborasi gitu. Mungkin kita lihat trennya dari beberapa tahun terakhir gitu kan. Diawali biasanya kan memang tren itu berkembang dari barat dulu, baru abis itu ke Asia gitu ya, baru ke timur. Nah sebenarnya sama gitu dengan tren kolaborasi ini, pasti ada pelopornya. Pertama dipelopori oleh brand-brand di luar negeri yang memang mereka itu berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Jadi awalnya mungkin dari situ gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi mungkin historinya panjang gitu. Tapi mungkin kita ngelihat yang tren terkini gitu, yang kolaborasi yang baru saja dilakukan oleh brand-brand ini ternyata menghasilkan hasil yang sangat luar biasa untuk kedua belah pihak gitu. Jadi dengan dua brand ini berkolaborasi, mereka ternyata bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya ketika mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan itu akhirnya yang memang dijadikan pelajaran terutama di Indonesia dan akhirnya mulai banyak diadaptasi juga di Indonesia dan ternyata hasilnya juga sangat luar biasa gitu pas dipraktekin oleh brand-brand di Indonesia. Sebenarnya kolaborasi ini nggak mesti selalu brand dengan brand, bisa jadi dengan brand antara brand dengan perusahaan lain yang tidak ada hubungannya sebenarnya dari sisi industrinya, ataupun antara brand dengan influencer misalnya, itu juga bisa terjadi. Jadi sebenarnya kolaborasi ini kalau misalnya kita mau explore itu sangat luas sekali gitu cakupannya. Jadi sebenarnya intinya setelah kita lihat di luar sana mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, karena mungkin bisa jadi ya brand sama brand kan pasti punya segmen yang berbeda gitu kan. Jadi dia nge-grabnya nggak cuma segmen yang itu aja, mungkin kan si A segmennya A, yang ini yang B, jadi bisa A B jadinya sampai mungkin bikin line baru yang malah bisa nge-grab line C gitu kan. Jadi ya akhirnya malah bukannya berkompetisi, malah jadi bekerja sama menghasilkan ya mungkin untung yang luar biasa. Saling gitu. menguatkan brand masing-masing gitu di market yang berbeda gitu, cross partnership. Jadi akhirnya menginspirasi banyak orang gitu ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kenyataannya yang memang luar biasa menguntungkan gitu ya, sebenarnya ada sejarah atau latar belakang nggak sih
terciptanya seperti itu gitu? Misalnya apa karena ada krisis ekonomi dulu makanya terciptanya kolaborasi atau seperti apa? Oke, mungkin sebenarnya sebelum bekerja sama antara brand dan brand gitu ya, biasanya kan sebenarnya bekerja sama itu terjadi antara brand dengan seseorang yang memiliki influence tinggi gitu. Jadi dilihat oleh brand ini ternyata seseorang tersebut memiliki influence yang sesuai dengan target marketnya dan akhirnya melakukan kerjasama gitu antara brand dengan seseorang tersebut gitu. Nah, berawal dari situ akhirnya sebenarnya mungkin kita kan di dunia industri kreatif itu pasti perlu melakukan sebuah terobosan baru. Dimana biasanya mungkin kita udah terbiasa melakukan campaign itu sendiri-sendiri gitu. Brand masing-masing aja melakukan kampanye gitu kan untuk mempromosikan barang-barangnya sendiri gitu. Misalnya melakukan aktivasi digital atau apapun gitu ya melalui sosial media gitu. Nah, mungkin seiring dengan waktu akhirnya sebenarnya kolaborasi ini juga tetap terjadi banyak sekali dan banyak juga yang berhasil di masa pandemi kemarin gitu. Mungkin selain kita juga punya waktu yang lebih banyak karena kita di rumah aja gitu, tapi kita butuh selalu berinteraksi. Otak kreativitas kita tuh, jiwa kreativitas kita tuh meronta-ronta gitu kan. Terbendung gitu ya. Pengen menghasilkan sesuatu yang baru gitu dan akhirnya memang kolaborasi itu walaupun dengan segala macam keterbatasan social distancing dan lain sebagainya itu masih tetap terjadi dan ternyata malah lebih menghasilkan gitu. Ternyata hasilnya luar biasa gitu. Dan sebenarnya memang ada trik-triknya juga gitu ya nantinya mungkin kita akan bahas lebih detail ya Mbak Laras ya gitu tentang sebenarnya trik-trik berkolaborasi itu seperti apa. Kenapa sih sebenarnya kolaborasi itu bisa menguntungkan? Kenapa sih kolaborasi misalnya ternyata nggak menguntungkan atau gagal gitu? Itu sebenarnya banyak sekali faktornya. Benar banget ya, banyak faktor, terus juga banyak do's and don'ts juga gitu kan ya. Jadi intinya sih kalau kolaborasi yang namanya sebuah brand gitu kan pasti dia kan banyak yang dia pikirkan supaya bisa menaikkan si kampanyenya itu biar jadi sesuatu yang besar gitu kan ya. Nah, kita kan berbicara mengenai keuangan gitu kan ya. Kalau dilihat kolaborasi ini dari sisi syariah tuh seperti apa ya dari konsep syariah? Dari konsep syariah sebenarnya kalau overall ya belum masuk ke keuangan dulu gitu. Sebenarnya sih sama aja gitu karena sebenarnya di kerjasama itu yang penting kita saling menguntungkan. Kita udah tahu proporsinya masing-masing gitu. Kita tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Nah, disitulah sebenarnya kolaborasi atau partnership bisa terjadi gitu dari sisi syariahnya, konsep secara syariahnya gitu. Jadi memang kolaborasi ini juga sebenarnya sudah dilakukan gitu ya pada zaman Rasul dulu antara kaum Ansor dengan Muhajirin gitu kan. Salah satu contohnya gitu. Jadi memang sebenarnya kolaborasi ini sudah terjadi dari dulu dan sekarang diimplementasikan, diadaptasikan dengan cara yang modern, terkini sehingga kita sebagai konsumen gitu ya jadi lebih nggak bosan gitu karena kita mendapatkan sesuatu yang baru dan memang sekarang itu demand-nya tren atau demand sesuatu yang baru itu sangat tinggi banget. Orang tuh sepertinya cepet bosan gitu kan. Jadi memang di industri kreatif ataupun di usaha UMKM memang harus dituntut untuk selalu kreatif. Bener, harus cepet ya serba perubahannya tuh nggak bisa kayak bertahan dalam waktu setahun, malah kadang-kadang cuma berapa bulan udah ganti lagi yang baru. Ganti lagi yang baru. Makanya sebenarnya kolaborasi ini justru enak ya, jadi bikin kita tuh nambah kepala lah ibaratnya. Yang tadinya mungkin tim kreatifnya udah kepikiran kayak gini, kalau kita nambah kolaborasi kreativitas kita makin luas lagi gitu, otomatis kita jadi makin kaya gitu kan ya, jadi nggak itu mulu, variatif lah ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal anak muda kekinian yang serba bosen itu dan pengen selalu haus dengan ilmu, ada banyak banget nih yang nanya, karena kemarin aku udah sempet share kan ya ke teman-teman kalau ada yang mau nanya mengenai cuan bareng era kolaborasi. Ini kayaknya banyak banget yang penasaran. Aku langsung aja nih ya, aku merangkum beberapa pertanyaan, sebenarnya udah dipilih juga sama Mbak Putri, makanya kita mau bahas di sini biar teman-teman gak penasaran nih. Nah, ada pertanyaan nih Put, mengenai apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk melakukan kolaborasi? Nah, ini pertanyaan penting nih ya. Pertanyaan ini simple, jawabannya panjang nih kayaknya. Nah, tapi nggak apa-apa. Justru kita kan perlu tahu biar orang tuh nggak main ikut-ikutan. Kadang kan orang latah aja ya, tapi dia nggak tahu tata caranya yang benar seperti apa. Nah, kita akan bahas nih, Put. Nah, benar sih, setuju. Jadi ketika kita mau mempersiapkan kolaborasi, itu kita harus mempersiapkan juga supaya kolaborasi kita itu nggak sia-sia gitu. Benar. Karena kan kolaborasi itu ibaratnya kita bekerja sama dengan pihak lain dan kita sama-sama saling ingin menguntungkan satu dengan yang lainnya gitu kan. Makanya perlu dipersiapkan gitu. Sebenarnya sebelum kita
kita melakukan kolaborasi atau berinisiatif untuk melakukan kolaborasi, ngajak gitu ya, istilahnya kita itu perlu mempersiapkan diri sendiri dulu. Awalnya teman-teman UKM, teman-teman UMKM bisa mulai mengenali ciri khas produknya gitu, karena kita setiap produk itu perlu yang namanya value proposition. Jadi ciri khasnya tuh apa gitu, ciri khasnya yang membedakan dengan produk lain sejenis apa gitu. Kompetitornya siapa? Kenapa orang lain mesti memilih produk kita dibandingkan produk yang lain yang sejenis gitu? Kalau misalnya pun ada gitu. Jadi sebenarnya kita punya value proposition itu sangat penting sekali gitu untuk membedakan produk kita di market gitu supaya kita stand out gitu. Nah setelah itu kan sebenarnya kita perlu banget punya produk yang memang value proposition tersebut untuk membedakan kita. Nah selanjutnya kita PR adalah memperkenalkan. Memperkenalkan produk tersebut atau apapun ya, jasa, atau bahkan sebenarnya sekarang juga lagi trennya personal branding kan. Gimana caranya kita memperkenalkan diri kita, brand, produk kita, jasa kita itu ke masyarakat, gimana caranya gitu kan. Nah salah satunya adalah bisa melalui kolaborasi ini gitu. Kolaborasi, endorsement, bisa seperti itu ya kan. Jadi sekarang tuh zamannya seperti itu ya. Mempermudah sebenarnya. Jadi karena lewat public figure yang memang udah punya fan base gitu kan ya. Jadi udah bisa nge-grab lebih banyak, lebih luas lah ibaratnya. Ataupun misalnya sesama brand yang mungkin posisinya masih sama-sama merintis gitu. Saling berkolaborasi itu sah-sah aja gitu. Karena memang sebenarnya kolaborasi kadang-kadang bukan berarti harus menghasilkan suatu dampak yang luar biasa, tapi bisa juga jadi starting point kita gitu untuk memulai memperkenalkan gitu, walaupun mulai dari lingkup yang kecil dulu baru nantinya akan membesar seiring dengan waktu gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah yang perlu diperhatikan adalah value proposition dulu gitu. Pertama, terus habis itu yang kedua mungkin kita mulai mengenalkan ke masyarakat, yang ketiga sebenarnya tujuan kita dari berkolaborasi itu apa gitu. Jadi mungkin tipsnya supaya kita bisa dengan tepat memilih kita akan partneran dengan siapa. Benar. Siapa yang mau kita ajak gitu kan. Yang kira-kira mendukung daripada tujuan akhir kita gitu kan. Supaya nggak salah pilih partner gitu, dan supaya partner juga dapat bisa mendapatkan keuntungan dari kolaborasi ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau kolaborasi itu bukan tentang kita aja, tapi tentang kedua belah pihak. Nah, karena kita kan bekerja sama dengan pihak lain untuk supaya si campaign ini berhasil gitu kan ya. Jadi otomatis harus benar-benar menguntungkan satu sama lain. Nah itu jadi 3 hal ya berarti value proposition. Udah gitu juga kita bagaimana cara kita mengenalkan produk sama yang tujuannya sama kita gitu ya. Jadi 3 hal itu. Jadi tuh teman-teman kalau misalnya mau berkolaborasi harus perhatiin 3 itu. Jadi jangan langsung udah deh gue collab aja sama ini, karena mungkin bisa jadi ya kadang orang yang lagi hit siapa nih sekarang mau cari cepet aja gitu kan, suka gitu gue pakai deh gitu. Kadang mungkin bisa juga bisa works gitu kan, siapa tahu memang bisa works, tapi kadang-kadang kalau memang nggak sesuai sama yang ingin dicapai takutnya malah nggak sesuai juga hasilnya gitu kan. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih. Iya sebenarnya kurang lebih nyambung sih sama yang tadi. Kalau tadi kan lebih cara memulai berkolaborasi. Nah ini apa do's and don'ts-nya kolaborasi? Itu banyak tuh soalnya penting banget nih. Rambu-rambu ya jatuhnya ya, rambu-rambu kolaborasi. Gitu. Nah mungkin aku mulai dari don'ts-nya dulu kali ya. Don'ts yang paling negatifnya dulu ya, negatifnya. Yang harus dihindari ketika kita mau berkolaborasi itu apa aja sih gitu. Pertama memang kadang-kadang kolaborasi itu kita juga mesti pintar-pintar memilih. Jangan sampai kolaborasi itu kita lakukan terlalu sering sampai akhirnya konsumen kita tuh bosen dan hilang jati diri. Iya, jadi kita kan mau ada value proposition kan, jadi kita nggak punya jati diri. Ini apa sih dia sebenarnya? Gitu kolaborasinya mungkin terlihat kurang di prepare dengan baik atau mungkin intensitasnya terlalu sering gitu. Jadi yang tadinya mungkin orang penasaran gitu, jadi nggak jadi penasaran lagi karena hal-hal tersebut gitu. Itu yang pertama yang mesti dihindarin. Nah yang kedua menurutku adalah kolaborasi yang mesti dihindarin ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Maksudnya pihak kita punya kepentingan tapi kita nggak mikirin kepentingannya pihak lain. Gitu, itu jadi esensinya kolaborasinya bisa jadi hilang di situ. Iya. Karena bukan kepentingan kedua belah pihak gitu. Benar, bukan kolaborasi itu namanya. Bukan kolaborasi. Itu pemanfaatan, dimanfaatin ya kan jadinya. Ketiga itu memang kita harus memikirkan jangan sampai kolaborasi ini dilakukan dengan cara yang sembarangan gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak memperhitungkan dengan baik, misalnya dari sisi budgeting, dari sisi budgeting sih ya sebenarnya terutama terkait marketing itu ataupun terkait produknya kita salah perhitungan, yang ada malah kita jadi salah perhitungan dan rugi. Oke, jadi dance-nya itu ya. Nah kalau untuk yang harus dilakukan, dus-nya? Oke, yang harus dilakukan sebenarnya
mirip-mirip kebalikannya don'ts ya gitu. Kita harus mempersiapkan juga secara matang gitu. Misalnya kita punya goal tertentu gitu. Karena kan misalnya buat teman-teman UKM, teman-teman pelaku usaha, ketika melakukan kolaborasi kita kan punya tujuan. Pastinya mau nyari untung itu udah pasti. Betul. Either nyari untung ataupun misalnya kalau nyari untung kan istilahnya di dalam marketing kan conversion gitu ya. Nah, ada juga yang misalnya memiliki tujuan untuk brand awareness. Oh iya. Jadi memperkenalkan dulu gitu. Melakukan kolaborasi supaya produknya dikenal dulu. Nanti ada kegiatan marketing selanjutnya yang memang untuk nyari keuntungan. Iya, untuk melakukan konversi gitu. Jadi ketika kita misalnya melakukan kolaborasi, tapi sebenarnya kita targetnya adalah sampai brand awareness aja, kita nggak bisa hitung itu sebagai konversi. Jadi misalnya kita belum bisa menghitung kok tiba-tiba nggak ada yang beli ya gitu. Ya karena memang tujuannya dari kolaborasi ini untuk memperkenalkan dulu gitu. Mungkin orang belum sampai di tahap ingin membeli karena kan itu ada step-stepnya. Jadi mungkin dia pengen prosesnya yang lebih agak lama gitu, tapi sampai orang tuh udah ngeh dulu dengan produknya gitu ya. Oke, jadi itu dusnya ya berarti ya. Itu dance-nya juga sudah terjawab dan menurut aku menarik banget ya. Dan menurut aku sih dari kolaborasi sendiri kadang-kadang brand awareness tuh malah ikut naik sih, berkesinambungan sama mencari keuntungan gitu. Dan apa ya namanya, penting banget apalagi yang karakter orang yang, atau mungkin brand dengan brand, karakter brandnya itu bisa jadi menemukan karakter baru, kadang-kadang malah ujung-ujungnya malah jadi kerjasama partneran bikin brand baru gitu, karena ternyata mereka cocok. Jadi sebenarnya ini bagus banget sih dengan ada kolaborasi tuh, banyak peluang-peluang yang memang kadang-kadang bikin kita tuh jadi wah iya ya harusnya dari dulu kayak gini gitu, jadi menemukan sesuatu hal yang beda gitu kan, dan mungkin jadi ya penikmatnya, konsumennya juga jadi lebih luas lagi gitu kan. Nah ini juga nih, ngomong-ngomong soal berkolaborasi, pastinya kita kan berpartner ya. Otomatis dari satu brand, perusahaan pasti udah punya banyak partner, tapi dia bisa berpartner lagi nih. Cara memilih partner nih untuk berkolaborasi itu gimana nih? Apalagi kalau kita kadang-kadang kolaborasi, misalnya bisnis kita udah bagus, terus tiba-tiba mungkin saudara gitu, keluarga, pengen ibaratnya ayo dong kita collab lah biar bisnis aku tuh juga ikut naik gitu kan, karena kebetulan nih mungkin nyambung, mungkin visi misinya sama atau apa, supaya enak nih cara memilih partner yang baik, apalagi keluarga ini gimana nih? Kadang-kadang kan biasanya ada sesuatu yang namanya bisnis ya, pasti ujung-ujungnya uang gitu kan, ujung-ujungnya malah merusak gitu, atau jadi malah nggak ada silaturahmi gitu. Itu gimana tuh? Nah mungkin sebenarnya bukan ke karena kan misalnya kalau di sini kondisinya udah tahu kira-kira partnernya itu bisa jadi keluarga, bisa jadi teman deket gitu yang pengen berkolaborasi gitu. Atau kadang-kadang malah dipaksa, ayo dong karena kan bantuin keluarga gitu. Ada yang kayak gitu kan? Nah mungkin sebenarnya sih lebih kepada kita harus bisa memisahkan antara kekeluargaan, pertemanan dengan bisnis itu sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya kita sama teman gitu ya, kita tetap harus jaga bahwa ini yang profesional, ini pertemanan gitu. Kita harus pisahkan gitu. Misalnya kayak contohnya kan di Islam sendiri gitu. Kita misalnya mau meminjam uang aja itu harus dicatat, harus ada saksinya kalau bisa gitu kan. Supaya semuanya tuh teradministrasi dengan baik gitu. Sebenarnya itu juga yang tujuannya buat safety juga ya. Iya, supaya sama-sama enak gitu. Semua tuh harus informasinya harus terbuka di awal gitu. Nggak ada hidden agenda gitu. Nggak punya agenda-agenda khusus di belakangnya seperti itu. Jadi semuanya tuh di state di awal, di depan gitu, supaya kita sama-sama enak dalam berkolaborasi gitu. Jadi mau sama keluarga ataupun mau sama temen juga, sama orang terdekat gitu ya, itu nantinya akan mengurangi isu gitu di kemudian hari, supaya nggak ada miskomunikasi. Karena kan paling sering ya masalah utama itu kan kadang-kadang di komunikasinya gitu, bukan masalah di bisnisnya, bukan masalah di partnershipnya, tapi komunikasinya kurang baik gitu, jadi itu malah menghambat bisnis kita sendiri. Jadi kalau cara memilih partner adalah nggak ada yang namanya ada yang personal ya. Intinya kalau bisnis itu profesional bukan personal. Jadi nggak bisa yang namanya nggak enakan gitu kan, suka gitu ya. Nggak bisa, nggak enak soalnya dia udah bantuin aku misalnya gitu. Itu nggak bisa, yang namanya bisnis ya still bisnis gitu ya, harus bener-bener terukur gitu, terhitung dengan baik, terplan dengan baik, dan kalau memang tidak cocok dari awal memang lebih baik mungkin bisa dicoba lain waktu atau lain campaign, karena campaign ini tidak sesuai, lebih baik kita nolak di awal kan ya, alternatif yang atau lain alternatif gitu, yang lain. Jadi intinya kalau cara memilih partner adalah yang benar-benar sevisi dan semisi ya, dengan campaign yang memang akan kita misalkan kedepannya tuh akan kita kembangkan gitu. Jadi nggak bisa nggak enakan, nggak bisa personal lah intinya ya. Luar biasa sekali, itu memang yang harus
ditekankan nih. Kadang-kadang karena temen nih, apalagi teman-teman di rumah kan mungkin masih pada muda ya. Ada aura-aura tidak bergejolak gitu. Tidak sabar gitu. Yaudah pokoknya yang penting aku karena teman sama dia dan kayaknya dia udah sukses, haruslah bareng gitu-gitu. Jadi nggak bisa begitu. Nah, tadi kita membahas mengenai banyak yang berkolaborasi nih. Dari brand misalnya sama another brand gitu kan. Brand sama public figure, sama influencer. Nah, kita lupa nih, sebenarnya ada juga nih perusahaan yang sebenarnya udah established tapi berkolaborasi juga untuk mencapai sebuah tujuan nih. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kan sebenarnya udah established, perlukah harus berkolaborasi? Oke. Nah, sebenarnya kolaborasi ini kalau misalnya tadi ya kita bahas itu kan masih kita yang bahas itu antara brand sama brand gitu, brand dengan influencer gitu. Tapi di awal kita sempat mention juga gitu sebenarnya perusahaan yang udah cukup lama berdiri gitu ya, brand fashion gitu, berkolaborasi dengan brand fashion yang baru dan lebih urban gitu, lebih kekinian gitu. Dan itu berhasil juga. Dan sebenarnya kolaborasi juga bisa dilakukan dan bahkan sudah dilakukan di sini oleh perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah cukup lama berdiri gitu ya. Contohnya misalnya ada beberapa BUMN yang mereka itu mensupport misalnya startup gitu juga, itu juga ada gitu. Dan juga misalnya di sini contohnya Bank Syariah Indonesia gitu ya, sudah melakukan kolaborasi juga gitu. Karena udah Bank Syariah itu kan baru ya, tapi udah kolaborasi untuk mungkin bisa lebih dikenal lagi. Betul, gitu betul, kan, betul. Bank Syariah Indonesia baru merger gitu, tapi sudah melakukan kolaborasi gitu. Contohnya misalnya kita bisa ngelihat kolaborasi dengan industri yang saat ini sedang bertumbuh secara cepat gitu. Mungkin aku bisa kasih contoh, yang pertama e-commerce, yang kedua ini fintech. Financial technology. Nah, itu dua-duanya itu juga disupport sekali gitu oleh Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya di e-commerce sendiri sebenarnya bentuk kolaborasinya itu lebih kepada kita melihat bahwa anak-anak muda itu kan apalagi masa pandemi kemarin gitu. Tadinya belanjanya itu offline menjadi online gitu. Iya benar. Jadi transaksi di e-commerce itu kan sangat tinggi sekali gitu pada masa pandemi kemarin gitu. Dan sedangkan Bank Syariah Indonesia gitu ya, contohnya di sini ingin melakukan pendekatan dengan target market yang baru. Gitu. Nah, disitulah kolaborasi itu terbentuk gitu. Jadi dari sisi e-commerce itu mendapatkan keuntungan karena menambah payment channel baru gitu contohnya. Nah, Bank Syariah Indonesia bisa mengachieve atau menargetkan target market yang baru. Begitu juga dengan fintech gitu. Fintech ini kan kita bilang industri yang sedang berkembang gitu. Financial technology lagi berkembang banget gitu. Dan itu juga disupport gitu oleh Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membahas kolaborasi itu sangat luas sekali, potensinya sangat besar dan tidak melulu harus perusahaan yang sudah established dengan perusahaan yang baru, tapi bisa juga dengan industri yang baru gitu supaya bisa maksimal gitu hasilnya. Jadi contohnya ada target market yang baru gitu, tapi memang mungkin tidak bisa di-achieve gitu kalau misalnya sendirian, maka kita harus melakukan kolaborasi tersebut. Benar-benar. Jadi kita emang harus lihat timing, peluang ya, yang kita memang lihat nih kayaknya pas nih marketnya sekarang seperti ini. Jadi memang harus cepat, benar kayak tadi, nggak bisa ikut-ikutan aja. Kita memang harus gercep lah ya zaman sekarang tuh ya untuk bisa mendapatkan seperti itu gitu ya. Jadi luar biasa ya, kolaborasi aja establish bisa lebih luas lagi gitu jadi ya target marketnya ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ini pasti pertanyaan teman-teman semua nih. Karena biasanya yang namanya bisnis itu kan perlu modal. Apakah bisa berkolaborasi tapi nggak punya modal? Padahal kan identiknya berpartner itu kan saling support modal ya supaya terjadinya sebuah bisnis gitu. Nah, itu gimana? Jawabannya mungkin banget gitu. Sebenarnya ya? kan kolaborasi itu esensinya adalah saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Menggunakan resource yang kita punya gitu. Mungkin kadang-kadang contohnya aja ya, misalnya aku jagonya di marketing gitu. Terus abis itu Mbak Aya jagonya misalnya di bisnis gitu. Nah, kita berkolaborasi di situ. Walaupun mungkin posisinya kita sama-sama nggak punya modal. Nah, itu dia. Tapi kan bisnis tuh harus ada modalnya baru bisa jalan nih. Gimana jadinya kalau cuman modal tadi kreativitas sama modal mungkin karena dia punya ilmu, dia bisa ibaratnya bisa eksekusi, tapi dia nggak punya modal, itu gimana? Nah, setelah berkembang gitu ya, dan ternyata kita memang yakin bahwa kita itu membutuhkan modal misalnya untuk ekspansi bisnis kita gitu. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan perbankan, contohnya adalah Bank Syariah Indonesia. Oh gitu, ya bisa juga ya berarti. Iya betul, karena Bank Syariah Indonesia di sini juga memfasilitasi teman-teman UMKM yang ingin mendapatkan atau sedang membutuhkan permodalan. Dan enaknya lagi karena kita memang udah menganut prinsip syariah sesuai dengan purpose kita, value kita gitu. Jadi memang kita bisa memilih dari akad-akad yang tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usahanya sendiri. Yang pasti kan kalau dengan syariah pasti halal ya kan ya. Jadi insya Allah pasti berkah ya. Jadi bisa jadi pilihan nih mungkin buat yang
punya seperti itu tadi, punya strength-nya mungkin di ilmu atau mungkin punya channel gitu kan, yang satu punya kreativitas gitu kan, tapi nggak punya modal bisa melalui Bank Syariah Indonesia. Gitu. Karena kan mungkin pas di awal gitu ya, mungkin kita belum terlalu memikirkan tentang permodalan gitu. Tapi seiring bisnis itu berkembang, pasti kan mau nggak mau nih di satu titik pasti kita butuh dong modal gitu kan. Yang awalnya mungkin kita masih bisa pakai resource masing-masing, pakai tenaga masing-masing, tapi mungkin akhirnya bisnisnya berkembang, harus sudah mulai meng-hire karyawan atau melakukan promosi gitu ya, atau melakukan ekspansi atau apapun gitu ya melalui permodalan itu gitu. Jadi memang kita melihat di sini kalau misalnya nggak punya modal itu bisa gitu jalan, tapi kalau misalnya ternyata kita butuh modal, kita juga tetap ada yang mengakomodir gitu kebutuhan tersebut. Iya, betul sekali. Jadi menjawab semua pertanyaan teman-teman tuh ya, nggak perlu takut untuk memulai sebuah kolaborasi atau memulai sebuah bisnis gitu. Nah, balik lagi nih ya, ngomong-ngomong soal tadi nggak punya modal gitu kan ya, bisa punya strength gitu kan. Kreativitas tuh gimana tuh? Anak-anak zaman sekarang kan kayaknya nomor satu gitu harus kreativitas yang diutamakan kan ya. Kira-kira gimana nih untuk kolaborasi? Oke. Nah sebenarnya tadi ya misalnya ternyata modalnya misalnya belum cukup gitu. Nah sebenarnya kita bisa mengembangkan dulu gitu, mempromosikan dulu gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita melakukan kolaborasi, itu kita butuh jenis kredibilitas dulu. Calon partner kita akan melihat ini produknya apa, udah jalan atau belum, punya ciri khas atau enggak gitu. Nah ketika itu udah dimiliki, sebenarnya itu bisa menjadi bekal kita gitu. Jadi sebenarnya mungkin selain dari permodalan gitu, itu bisa disolusikan dengan cara kita untuk menjadi lebih kreatif melalui produk yang kita bikin dulu. Jadi kita membuat diri kita lebih kredibel dulu gitu melalui produk-produk yang kita punya. Jadi banyak banget ya, nggak perlu takut untuk memulai kolaborasi ya. Yang pasti kita harus tahu, misalnya kita mau collab sama orang, kita tahu nih, kita mau bikin sesuatu yang menarik gitu. Kita harus tahu apa produknya itu sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai ngambang gitu, gara-gara cuma pengen bisnis gitu kan. Orang-orang suka ikut-ikutan aja gitu kan. Produknya itu sendiri, terus habis itu punya daya jual nggak gitu kan. Terus kira-kira pemasarannya kayak gimana gitu kan, biar tujuannya bisa tercapai dan saling menguntungkan pastinya satu sama lain, dan itu semua juga bisa disupport sama Bank Syariah Indonesia dengan cara yang pastinya sesuai dengan syariat ya, jadi insya Allah halal dan berkah, amin. Dan ngomong-ngomong mengenai Bank Syariah Indonesia itu sendiri, sebenarnya adakah fitur-fitur atau produk-produknya yang mungkin lebih meyakinkan lagi nih teman-teman untuk bisa mengakomodir kolaborasi mereka gitu, yang bisa lebih gimana ya, lebih safety gitu kan dengan Bank Syariah gitu, produk-produk fitur-fiturnya. Nah, Bank Syariah Indonesia juga memfasilitasi nih teman-teman gitu, baik pelaku usaha gitu ya, entrepreneur, UMKM gitu, karena dengan fitur-fitur yang canggih. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk memantau cash flow. Ya, melalui rekening koran. Udah gitu internet bankingnya juga sangat mudah digunakan gitu kan, seamless gitu. Oh itu dia itu ya. Jadi kan yang namanya bagaimanapun harus terdata ya, nggak bisa kita trust gitu aja ya. Dengan adanya BSI itu semua langsung bisa terdata dengan baik ya, cash flow, rekening koran dan segala macam. Jadi lebih aman lah ya. Sebagai support dan memudahkan kita gitu untuk melakukan ekspansi, untuk memulai bisnis, untuk mengawali sesuatu yang baru gitu kan. Iya. Nah kalau aku mau nanya nih untuk di 2021 nih, tren kolaborasi apa sih sebenarnya yang lagi hype sih? Selain kan kalau kemarin 2020 karena pandemi e-commerce kan ya, karena kan memang semua orang kayaknya memang menggunakan karena nggak bisa keluar rumah, mau nggak mau mesti shopping lewat digital gitu kan ya. Ini kalau misalnya dari 2021 ini gimana? Oke, nah jadi sebenarnya mungkin kalau kita ngelihat ya tren kolaborasinya tahun 2021 itu yang tadinya mungkin kita lebih fokus kepada gimana caranya kita berkolaborasi di tengah pandemi gitu, di tengah keterbatasan gitu. Nah di 2021 ini sebenarnya harus melakukan sesuatu terobosan yang baru yang lebih kreatif lagi. Mungkin dari strategic marketingnya atau pendekatannya gitu kan ya, mungkin nggak yang itu mulu gitu ya. Nah mungkin sekarang ini belum kelihatan nih ya, karena masih di awal tahun nih ya, mungkin pertengahan tahun, karena emang kayaknya pertumbuhan industri atau misalnya pertumbuhan ekonomi tuh makin cepet banget gitu kan perubahannya gitu kan, yang ngikutin juga ya memang yang sekarang kekiniannya seperti apa gitu kan. Luar biasa sekali ya. Kalau aku ngerasa juga ya, misalnya keuntungan untuk berkolaborasi, kalau buat aku dari kasat mata nih ya, banyak yang kadang memulai itu dari nol.
sama sekali minim pengetahuan mengenai kolaborasi. Bisa jadi karena dia punya famous, punya nama gitu kan, dia punya fanbase gitu, diajak berkolaborasi mungkin dari nol. Dia buta sama sekali. Sampai akhirnya setelah kolaborasi dia berjalan gitu kan, akhirnya mendapatkan keuntungan dong pastinya. Akhirnya dia jadi belajar gitu kan, belajar bisnis, malah akhirnya berpartner bikin bisnis baru gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kolaborasi ini juga salah satu cara untuk berani memulai sih. Benar. Karena kan kadang-kadang yang namanya kolaborasi pasti salah satu ada yang lebih kuat gitu kan, betul. Dibandingin yang satu, atau mungkin sama-sama kuat tapi beda segmen gitu, sampai akhirnya menemukan segmen baru gitu kan, makanya collab gitu kan. Jadi aku ngerasa sih justru bagus banget nih buat teman-teman yang di rumah gitu kan, atau dimanapun gitu, yang mau mulai bisnis tapi takut. Sebenarnya kolaborasi ini salah satu cara yang tepat gitu kan. Betul. Dari yang mungkin nol jadi belajar, karena kan kita perlu yang namanya belajar, tapi belajarnya udah nggak bener-bener dari TK banget gitu loh, dari dasar banget, karena udah dengan yang berpengalaman gitu kan. Kita belajar pelan-pelan sampai akhirnya malah jadi sebuah wawasan baru, udah peluang baru gitu. Nggak perlu takut ya buat yang masih nol banget untuk memulai kolaborasi selama dengan syarat-syarat seperti itu. Jadi misalnya tahu apa yang mesti dijual ya, tadi yang seperti di awal Mbak Put bilang gitu kan ya, apa yang dijual, target marketnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Betul. Balik lagi, dan semuanya bisa diakomodir sama BSI. Pokoknya tenang aja kalau nggak punya modal, dengan cara yang pastinya syariah. Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat pastinya buat teman-teman dan bisa menginspirasi. Saya pun juga terinspirasi pastinya ya, makin semangat lagi nih untuk berinvestasi, makin semangat untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan tren kolaborasi ini bisa makin baik lagi ke depannya, seperti kata Putri itu, makin bisa berkembang lagi ke depannya untuk sesuatu yang lebih menarik lagi ke depannya, bisa menghasilkan keuntungan bersama yang tentunya dengan cara yang baik ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang mulai mau berkolaborasi atau mulai mau berinvestasi, nggak ada salahnya loh untuk kepoin sosial medianya dan websitenya BSI. Di situ banyak produk-produk yang mungkin sesuai dengan mimpi dan financial goal kamu. Oke Put, kayaknya pembicaraan hari ini udah keren banget. Banyak banget insight-insight yang positif buat aku, buat teman-teman, dan yang pasti bermanfaat. Makasih sudah dikasih kesempatan ngobrol. Dan makasih juga buat teman-teman yang masih stay, dan jangan lupa untuk saksikan terus pastinya setiap minggunya dengan topik-topik keuangan terkini yang pastinya relevan dengan kehidupan anak muda. Kalau gitu saya pamit, Soraya Larasati dan Putri Medarina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.